Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih. وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqibah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sehat semua Bapak Ibu? Walaupun kadang hujan masih sehat ya? Masya Allah. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam yang berbahagia ini. Allah mudahkan kita untuk kembali mempelajari sebahagian dari wasiat-wasiat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan begitulah tegaknya agama kita. Agama kita ini, iman kita ini Bapak Ibu, tidak akan pernah tegak, tidak akan pernah kokoh, kecuali kita menjadi orang-orang yang masih suka mendengarkan nasihat. Ini prinsip hidup seorang muslim. Makanya Allah menjadikan nasihat dalam agama kita sebagai salah satu perintah Allah. Dan Allah menjadikan orang-orang yang senantiasa saling menasehati, mereka termasuk orang-orang yang dikecualikan dari kerugian. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu sesungguhnya mayoritas manusia itu sungguh merugi kecuali orang-orang beriman, orang-orang yang beramal saleh dan orang-orang yang senantiasa saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan di atas kesabaran. Baik, pada malam hari ini kita akan melihat sebuah nasihat yang disampaikan oleh makhluk Aminus Sama. Ini gelar dia, Pak. Aminus Sama ini adalah gelar yang diberikan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Apa arti amin jemaah? Aminus Sama, amanah. Orang yang paling amanah di atas langit. Itu adalah malaikat Jibril. Datang nasihat ini dari orang yang paling amanah di atas langit, makhluk yang paling amanah di atas langit, yang disampaikan kepada makhluk yang paling amanah di permukaan bumi. Aminul Ard, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihi salam adalah seorang malaikat yang paling mulia. Ini malaikat yang paling tinggi kedudukannya. Dan disebutkan bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam itu memiliki berapa sayap? Berapa sayap malaikat Jibril? 600, Masya Allah. Karena kangen juga dengan bahasa Arab ya. 600, Masya Allah. 600 sayap. Artinya kata para ulama, kalau Jibril alaihissalam membentangkan satu sayapnya saja, maka tertutuplah satu ufuk di langit. Satu sayap. Sehingga sebagian para ulama hadis mengatakan, seandainya Allah ingin menghancurkan dunia ini karena dosa-dosa manusia, maka cukup Allah mengutus satu malaikat saja. Cukup satu malaikat, maka hancur seluruh permukaan bumi ini. Nah, malaikat ini yang pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam beberapa bentuk juga. Disebutkan malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama dalam bentuk asli, dalam bentuk asli, original, Pak. Jadi bukan yang KW, ori. Kapan itu? Ketika Jibril alaihi salam membawa wahyu dari langit dan mengatakan, ya Muhammad, iqra di Jabal Nur. Itu bentuk asli. Makanya Nabi ketakutan. Karena kalau kita lihat posisi Jabal Nur itu ada di puncak. Begitu. Kalau malaikat Jibril datang dalam bentuk yang asli, kemudian memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka alangkah besarnya malaikat ini. Itu satu. Terkadang malaikat Jibril datang menghadap Nabi dalam bentuk asli. Terkadang beliau alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang laki-laki yang tampan. Sering dinamakan dengan Dihya al-Kalbi. Seperti ketika malaikat Jibril mengajarkan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Jibril datang dalam bentuk seorang manusia. Laki-laki yang tampan. Dan malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia karena dia mengemban amanah wahyu. Ini Bapak Ibu. Siapapun orang yang hidupnya membawa wahyunya Allah, pasti mulia dia. Dan siapapun yang mendapatkan wahyu, artinya yang dia hidup di atas wahyu, pasti dia mulia. Begitu juga dengan waktu, tempat, dan seterusnya. Waktu yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Karena wahyu turun pada bulan itu. Kemudian Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena diturunkan kepadanya wahyu Al-Quran. Kemudian lagi disebutkan malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena turun di malam itu Al-Quran. Dan umat yang paling mulia dari miliaran umat manusia, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, karena dia membawa wahyu. Maka kita ingin melihat apa saja nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani, dan ini hadis hasan. Berarti kalau hadisnya hasan, masih bisa kita pakai sebagai sandaran amal. Hadisnya hasan, berarti di bawah sahih sedikit. Dan hadis yang mulia ini dari sahabiyun jalil Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibrilu." Jibril datang kepadaku. Ingat ya, Jibril hanya datang ke orang-orang khusus, Pak. Pernah Jibril datang kepada kita, Pak? Nggak bisa. Sesat ini, Pak. Jibril nggak pernah datang kecuali kepada para nabi dan para rasul. Maka Nabi mengatakan, Jibril datang kepadaku. Faqala, dan dia berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, sebentar, saya takut ada yang tidak ngerti. Apa arti Muhammad, Pak? Hah? Apa makna dari kalimat Muhammadun? Apa artinya? Makhluk yang terpuji. Makanya orang-orang kafir jahiliyah, dia nggak mau manggil dengan Muhammad. Dia bilang, Ya Muzammam, kata dia. Muzammam ini orang yang tercela. Maka pernah Nabi berjalan bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian tiba-tiba orang-orang jahiliyah mengatakan, Ya Muzammam, Ya Muzammam. Wahai orang yang buruk, wahai orang yang buruk. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, dia menghina engkau ya Rasulullah. Biasa kan ibu-ibu yang panas itu ibu-ibu biasanya. Suaminya dihina, emosi dia. Apa kata Nabi? Lihat Bapak Ibu, akhlak. Kata Nabi, dia memanggil Muzammam wa ana Muhammad. Dia memanggil orang yang bernama Muzammam, sedangkan aku adalah Muhammad. Artinya nggak usah emosi. Gitu. Ini akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bermakna manusia yang terpuji, makhluk yang terpuji. Karena yang memujinya Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang sangat tinggi sekali. Kemudian apa kata malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Ini nasihat pertama. Hiduplah semaumu. Bahasa Jawanya apa, Pak? Sekarepmu. Hidup sekarepmu. Bahasa apa lagi? Bahasa Minangnya apa? Apa, Pak? Bahasa Minang. Orang Minang mana di sini? Nggak ada orang Minang. Bahasa Maduranya apa? Ya itulah intinya. Hiduplah semaumu ya Muhammad. Tapi ingat, innaka mayyitun. Suatu saat engkau pasti mati. Lihat, Pak. Nabi SAW diingatkan oleh malaikat Jibril. Padahal Nabi nggak mungkin lupa dengan kematian. Nabi orang yang paling ingat dengan kematian. Tapi tetap yang namanya nasihat selalu disampaikan. Inni lakum nasihun amin. Sesungguhnya aku adalah orang yang selalu menasehati di antara kalian. Ini yang pertama. Hiduplah sesuka kalian, suatu saat kalian akan mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan seorang dikatakan dia sukses? Kapan seorang dikatakan dia berhasil di dunia ini? Nggak ada yang tahu. Kita hanya bisa mengatakan, oh si fulan udah sukses sekarang dia. Itu gambaran dunia kesuksesan. Mungkin yang tadinya dia sekolah, dia wisuda, oh sukses. Oh yang tadinya dia mungkin berikhtiar mencari rezeki, kemudian bertambah rezekinya, oh dia sukses. Itu di sisi manusia. Tapi kesuksesan yang sebenarnya bukan di dunia. Tapi ketika kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Pasang di pintu rumah kita, saya pasti mati. Ingat. Supaya kita ini ingat Bapak Ibu. Dan orang kalau mengingat kematian, itu akan melapangkan semuanya. Akan melapangkan semuanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan nanti di hari kiamat, Allah akan menyempurnakan semua balasan di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan dari surga, Allah masukkan ke dalam, Allah jauhkan dari api neraka, Allah masukkan ke dalam surga, faqad faza. Itulah orang-orang yang sukses. Kita baru tahu kita ini sukses nanti di akhirat. Siapa yang Allah jauhkan dari neraka, Allah masukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Makanya jangan terlalu kagum sama dunia, ikhwan. Jangan terlalu kagum. Biasa, melihat dunia itu biasa. Dan saya sering ulang-ulang bahwa saya Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Miftah Dari Sa'adah. Beliau selalu menjelaskan nikmat itu ada dua. Nikmat mutlaqah dan nikmat muqayyadah. Nikmat mutlaqah, nikmat yang pasti semua makhluk dapat. Nikmat harta, nikmat rezeki, semua. Manusia dapat semua. Kita makan, orang kafir makan atau tidak, Pak? Oh, karena dia kafir saya nggak kasih makan. Enggak. Orang kafir makan, kita makan. Orang kafir diberikan harta, kita diberikan harta. Maka kata para ulama, nikmat yang seperti ini jangan dispesialkan. Jangan dianggap terlalu tinggi. Kecuali kita bersyukur sama Allah. Tapi ada nikmat kedua, nikmat muqayyadah. Nikmat yang hanya Allah kasih kepada orang yang beriman dan bertakwa.
Itu nikmat Islam. Berapa harga Islam kita ini, berapa harganya? Ada orang datang ke antum bawa 5 koper. Buka 5 koper. Ternyata isinya uang semua. Mau pindah agama nggak, Pak? Hah? Jangan-jangan, mau pindah agama nggak? 5 koper nih. 1 koper 2 M. Atau diam-diam di hati, saya murtad aja deh, gitu ada. Kita gampang ngomong enggak sekarang. Seandainya itu dihadapkan sama kita, kira-kira gimana? Ya semoga kita menjadi orang-orang yang kuat. Tapi ingat, yang Nabi khawatirkan atas umatnya, umat ini sering lupa dengan kematian, itu karena dunia dibentangkan sama mereka. Kata Nabi SAW, "Mal faqru akhsha alaikum." Aku tidak pernah takut umatku hidupnya fakir. Nggak pernah takut Nabi. Tapi aku takut ketika dunia dibentangkan kepada kalian. Fatanafasuha kama tanafasuna min qablikum. Kemudian kalian berpacu-pacu mengejar dunia itu. Kejar-kejaran masalah dunia. Kemudian kalian binasa, hancur. Seperti orang-orang binasa sebelum kalian. Jadi kalau kita meninggalkan anak kita dalam kondisi fakir, namun mereka kenal sama agama, gak usah takut. Justru fitnah yang paling besar ketika Allah mencurahkan kepada kita harta kekayaan. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya masing-masing. Dan fitnah terbesar umat ini masalah harta. Jadi bukan masalah kaya atau miskin. Tapi masalah bagaimana kita menjadikan harta itu sebagai sesuatu ladang kita untuk mendapatkan akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pertama jemaah sekalian, selalulah ingat dengan kematian. Jangan kita ingat mati setelah manusia ngomong sama kita. Contoh, kita sakit, udah seminggu sakit. Datang ke dokter. Dok, gimana sakit saya, Dok? Gimana hasil ronsen saya, Dok? Kata dokter apa? Oh, udah gawat ini, Pak. Ini nggak lama lagi nih, Pak. Kenapa, Dok? Ini Bapak penyakit udah stadium 4 ini. Kadang-kadang ini pilihan yang berat. Sampai kadang-kadang dokter mengatakan, kalaupun Bapak dioperasi, paling 2 bulan. Atau dia ngomong ke keluarga kita, kan? Ini ibu Anda kalau dioperasi paling 2 bulan. Menurut ilmu medis kami. Kalau nggak dioperasi, lebih cepat. Di saat itu, Pak, kalau kita dengar itu, kita langsung sadar alangkah dekatnya kematian. Padahal kematian tidak nunggu sakit, jemaah. Intinya datang ajal kita, selesai, Pak. Ingat itu. Meninggal kita malam ini, udah selesai. Kita nggak bisa nambah amal kita sama sekali. Kecuali amal-amal jariah yang pernah kita lakukan. Cuman kita nggak belajar dari orang-orang terdekat yang sudah meninggalkan kita. Makanya Nabi SAW mengingatkan, Akfiru min hadhimil ladzat. Sering-sering kalian ingat dengan kematian. Sering-sering. Makanya Nabi diingatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan dekatnya ajal dan kematian. Ini wasiat yang pertama. Nasihat malaikat Jibril yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Wahbib, apa itu wahbib? Cintailah. Cintailah siapapun yang ingin kau cintai di dunia ya Muhammad. Tapi ingat, suatu saat engkau akan berpisah dengannya. Kita mau cinta sama istri kita, gimana pun kita pasti pisah. Seorang ibu, dia cinta sama anaknya, bagaimanapun akan pisah dia. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau kehilangan anaknya, maka dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ketika
suaminya meninggal. Ketika suaminya meninggal, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, telah meninggal suamiku. Ajarkan aku sebuah doa yang dengannya aku bisa bersabar." Maka Nabi mengajarkan dua kalimat yang jika diucapkan bagi orang yang mendapatkan musibah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Nabi mengatakan, ucapkanlah kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat dahsyat ini. Cuman kadang-kadang kita ini jadi biasa. Kalau kita renungi inna lillahi, semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ucapkan itu. Bukan hanya orang meninggal, apapun musibah yang tidak kita cintai, yang tidak kita suka, kita harus mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma ajur fi musibati. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti yang lebih baik. Itu doanya Ummu Salamah ketika suaminya meninggal. Tapi Ummu Salamah dia berpikir, siapa pengganti Abu Salamah? Siapa pengganti suami saya? Akhirnya siapa penggantinya jemaah? Nabi SAW. Tadi dia gak berpikir, siapa orang yang lebih soleh daripada Abu Salamah, suaminya? Ketika dia doa ini, dia siapa penggantinya? Tapi kalau ibu yang doa, bu, banyak gantinya insya Allah. Meninggal suami ibu doa, gantinya banyak. Tapi para sahabat, mereka terkenal dengan kesolehannya. Maka ingat, kita cinta bagaimanapun dengan orang-orang di dunia ini, kita akan berpisah dengannya. Makanya besok di akhirat, tidak ada hubungan nasab ketika orang sudah tidak beriman. Allah mengatakan, "Fala ansaba bainahum." Maka tidak ada hubungan nasab di antara kalian. Makanya salah satu permintaan penduduk neraka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka minta dikeluarkan dari neraka walaupun harus menebus dengan anak-anak mereka. Lihat bagaimana manusia di akhirat itu hanya memikirkan dirinya masing-masing. Ya Allah, keluarkan saya dari neraka, gantikan dengan anak saya. Itu permintaan penduduk neraka besok di akhirat. Di dunia terbalik. Hukum dunia bagaimana? Biarlah saya mati demi anak saya. Tapi hukum di akhirat bertolak belakang. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka, walau harus menebus dengan anak-anak kami sendiri, atau dengan seluruh manusia di permukaan bumi. Makanya kita ingat, ketika kita mencintai seseorang, cintailah karena Allah. Cintai pasangan hidup karena Allah. Cintai orang-orang saleh karena Allah. Al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya orang-orang akan dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dia cintai. Bapak cintai sama siapa, Pak? Ada orang terlalu cinta kepada pemain bola. Sampai dia foto pemain bola itu, tapi kakinya aja dipasang di kamarnya. Ini kaki ajaib nih, Masya Allah. Kita boleh senang dengan bola, dengan apalah, olahraga yang lainnya boleh. Tapi kalau kita sudah berlebihan mengagumi seseorang, apalagi bukan orang-orang beriman, maka kita khawatir dibangkitkan bersama mereka di hari kiamat. Maka perhatikan siapa orang-orang yang kita cintai di dunia ini. Anak-anak kita ajarkan tuh untuk kenal kepada Abu Bakar, kenal kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali. Itu kita kenalkan anak-anak kita. Karena ini manusia-manusia nyata. Radhiyallahu anhum wa radu'an, yang Allah telah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat, saya ini cinta sama siapa di dunia? Hati saya ini kagumnya sama siapa di dunia? Itu perlu kita perhatikan. Apalagi agama kita ini sangat bergantung dengan agama teman kita. Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ila man yukhalil.
Sesungguhnya agama kalian tergantung dengan agama sahabat kalian. Maka perhatikan siapa yang kalian jadikan sahabat. Teman kita boleh banyak, Pak. Tapi sahabat, nggak mesti kita punya banyak sahabat. Yang penting sahabat kita membantu kita untuk akhirat. Ya atau tidak, Pak? Ini punya banyak teman, semua tidak ada gunanya. Kecuali untuk nongkrong, ketawa-ketawa. Subhanallah. Lihat Nabi SAW. Nabi berinteraksi dengan banyak para sahabat. Tapi yang benar-benar dijadikan sahabat dekat siapa? 2 orang aja. Abu Bakar dan Umar, Pak. Sampai disebutkan, kharajtu ma'abi Bakar wa Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Safartu ma'abi Bakrin wa Umar. Aku bersafar dengan Abu Bakar dan Umar. Selalu mereka berdua. Bahkan kuburnya pun juga berdekatan. Ini sahabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata para ulama, terjadi ijma', kesepakatan. Manusia terbaik setelah Nabi Muhammad, para nabi dan para rasul, Abu Bakar dan Umar. Setelah itu, kita akui terjadi khilaf. Memang terjadi khilaf. Setelah Abu Bakar dan Umar, sebagian ulama mengatakan Ali lebih utama, sebagian mengatakan Utsman lebih utama. Walaupun pendapat yang lebih kuat adalah Utsman radhiyallahu anhu. Tapi Abu Bakar dan Umar ini gak ada yang menyelisihi. Di antara ulama-ulamanya orang-orang beriman. Jadi lihat siapa sahabat kita. Dan kalau kita perhatikan sejarah para nabi dan para rasul, orang-orang yang tidak mau beriman pada akhirnya, itu karena pengaruh teman-teman yang buruk. Antum tahu Abu Thalib? Ini kan paman Nabi. Dia ini cinta sama Nabi. Dia tahu kebenaran tuh dia tahu. Bayangkan antum dari kecil dia mengasuh Nabi sampai dewasa. Nabi diboikot, dia membela dan seterusnya. Tapi dia tetap berteman dengan Abu Jahal. Dia nggak meninggalkan teman-teman lamanya. Jadi kalau orang sekarang mungkin grup WhatsApp-nya itu ada 2. Satu yang nyuruh ke surga, satu ke neraka gitu. Satu orang-orang masjid, satu orang-orang diskotik. Ada juga. Berteman juga dengan ustadz, berteman juga dengan tukang judi. Tetap. Maka tinggalkan teman-teman yang buruk, tinggalkan. Karena Abu Thalib ketika disebutkan qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, dia melihat kepada Abu Jahal. Kata Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kau membenci agama bapakmu? Pengaruh teman. Nah, ini perhatikan siapa teman-teman kita selama hidup di dunia. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan, atau malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah semaumu. Artinya beramallah sesukamu. Tapi ingat, sesungguhnya engkau akan menuai balasannya. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah. Sering kita ulang-ulang biji zarrah, kata Imam Ibn Katsir, itu 3. Semut punya bayi, itu zarrah, Pak. Tahu semut? Samui, tahu samui? Nah, punya bayi dia. Itu namanya zarrah. Kemudian seorang membuka jendela pintu rumah, ada debu-debu, zarrah. Atau seorang menepuk tangannya ke pasir, dia bersihkan, yang kecil-kecil itu zarrah. Andaikan kita punya kebaikan hanya sebesar itu, Allah akan catat di hari kiamat. Apa faedahnya Bapak Ibu? Kita hidup di dunia ini kalau kita berbuat baik, jangan pernah kita mengharapkan ridhonya manusia. Jangan pernah mengharapkan terima kasih orang, jangan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura.
Sesungguhnya kami memberikan makan kepada orang-orang fakir hanya untuk mengharapkan wajah Allah. Dan kami tidak pernah mengharapkan terima kasih kalian atau balasan-balasan dari kalian. Makanya kita kalau berbuat baik lupakan. Berbuat baik lupakan. Karena kebaikan yang kita sebut-sebut itu bisa membatalkan pahalanya. Begitu juga keburukan. Keburukan sebesar zarrah yang kita lakukan di dunia, amal buruk, dicatat Allah sebagai sebuah keburukan. Walau sebesar zarrah. Contoh, hadis Nabi SAW tentang masalah lisan. Kata Nabi SAW, rajulun yatakallam bil kalimah, ma yatabayyanu fiha. Ada seorang laki-laki, dia ngomong satu kalimat aja. Ma yatabayyanu fiha. Dia nyangka kalimat ini, nggak apa-apa lah. Bercanda cuman gitu. Nggak ngefek lah gitu. Apa kata Nabi? Ternyata kalimat ini memasukkan dia ke dalam neraka 70 kharifan. 70 tahun perjalanan. Makanya hati-hati kalau kita ngomong. Hati-hati dengan ghibah, hati-hati dengan namimah, hati-hati dengan menjatuhkan kehormatan orang lain, hati-hati. Dan ingat, kita ini cukup dikatakan berdosa setiap yang kita dengar kita sampaikan sama orang. Kafa bil mar'i ithman ayyaqula ma sami'ah. Cukup seorang dikatakan banyak berdusta ketika dia menyampaikan apa yang selalu dia dengar. Oh, katanya si fulan gini. Oh, gitu ya, sampaikan ke orang. Ini jangan. Maka perhatikan apa yang kita perbuat selama kita hidup. Nah, berkaitan dengan amalan ini, para ulama menganjurkan kepada kita mengingat tentang 4 golongan manusia. Ini secara cepat aja. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu untuk 4 orang. Antum mau yang mana dari 4 ini, Pak? 2-nya selamat, 2-nya hancur. Pilih mana? Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama, orang yang Allah kasih rezeki, harta, dan ilmu. Wa huwa yattaqi rabbah. Kemudian dia bertakwa kepada Rabbnya. Wa yasilu rahimah. Dia menyambung silaturrahim. Hadza afdal manazil. Ini orang yang paling afdal di sisi Allah. Duitnya banyak, ilmunya banyak. Kemudian dia bertakwa kepada Allah. Golongan yang kedua, ilmunya banyak, duitnya nggak ada. Tapi dia mengatakan dalam hatinya, kalau saya punya harta, saya ingin seperti si fulan. Fa'ajruhuma sawa. Maka pahala mereka sama, kata Allah. Kalau saya punya uang, saya ingin bangun masjid, saya ingin bantu orang-orang fakir, saya bantu para janda, saya bantu orang-orang susah. Kalau punya uang, dengan tekad yang kuat, pahalanya sama. Golongan yang ketiga, seorang hamba yang Allah kasih harta, tidak Allah kasih ilmu. Tapi dengan hartanya dia bermaksiat kepada Allah. Yang keempat, tidak punya harta, tidak punya ilmu. Udahlah kere dunia, kere akhirat, Pak. Uang tidak ada. Ilmu pun tidak ada. Dalam hatinya apa? Kalau saya punya uang, saya ingin bermaksiat kayak orang yang ketiga. Apa kata Nabi? Wa wizruhuma sawa. Maka mereka sama dalam dosa. Maka antum ingat, ada sebuah hadis arba'in dalam hadis ke-37 ya. Ketika Allah menjelaskan masalah niat baik dan niat buruk, perlu diingat, kalau kita berniat buruk, kemudian kita tidak jadi mengerjakan, karena Allah itu ada pahalanya satu. Ada orang masuk masjid Baitul Muhajirin, dia lihat, ini AC masjid dingin juga nih, kata dia. Dia niat mau nyuri AC masjid. Tapi ternyata dia lihat ada tulisan mungkin di mading atau di mana, bertakwalah kepada Allah, Allah melihatmu dimanapun kamu berada. Langsung dia astagfirullah. Astagfirullah. Gak jadi dia nyuri. Dapat gak dia dosa? Enggak. Allah catat mendapat satu kebaikan. Karena meninggalkan dosa karena Allah. Tapi orang kedua, dia berniat melakukan hal yang sama, tapi nggak jadi melakukan keburukan, karena dia lihatnya,
CCTV-nya besar juga nih misalnya. Nggak jadi dia melakukan keburukan, apa kata para ulama? Dia tetap dapat dosa. Sama seperti hadis yang mengatakan, Idzal taqa muslimani bisayfayhima. Ada dua muslim yang mereka ketemu dalam sebuah pertengkaran. Al-maqtul finnar wal al-qatil finnar wal maqtul finnar. Yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk neraka. Kata para sahabat, hadzal qatil fama balul maqtul. Yang membunuh masuk neraka kami ngertilah. Pantas masuk neraka dia. Tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Innahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena yang dibunuh ini, Pak, tadinya juga bersemangat, berniat membunuh lawannya. Tapi karena dia masih sabuk kuning, kalah dia. Mati duluan dia. Maka hati-hati, Pak. Niatnya hati-hati. Niat baik, niat buruk, bisa berisi pahala, bisa berisi keburukan dan dosa. Baik, poin yang terakhir mungkin ya. Yaitu adalah kemuliaan seorang mukmin terletak pada salat malamnya. Nabi SAW mengatakan, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Ini saya gabung di antara nasihat malaikat Jibril kepada Nabi, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin bangun malam dan dia tidak meminta-minta kepada manusia. Itu hidup mulia kita. Bangun malam, jemaah. Dan orang kalau terhalangi bangun malam, Pak, itu dipastikan karena dosa yang melekat di hatinya. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, cukuplah kalian terhalang dari rahmat yang besar ketika Allah tidak membangunkan kalian di waktu malam. Jadi nikmat tahajud itu hanya orang-orang khusus. Karena waktunya khusus, Allah turun dari langit dunia. Allah mengatakan, barang siapa yang minta kepadaku, aku kabulkan. Itu berjalan setiap malam. Makanya belajar kita itu untuk bisa bangun malam, tahajud. Gak bisa 11, 2 dulu, 4 dulu. Bangun jam 3:30 atau jam 4 kurang, latih diri kita bangun malam. Makanya niat ini penting. Dari awal kita ingin bangun malam. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum. Orang-orang saleh itu lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Jadi orang-orang mukmin tidurnya tidak banyak. Sebagai penutup, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diceritakan, di antara bentuk raut wajah beliau, itu di bawah matanya ini ada garis hitam, Pak. Seperti ada genangan air. Kalau diletakkan air di situ, menggenang dia. Kenapa? Karena seringnya Umar bin Khattab bangun di waktu malam dan menangis di waktu malam. Maka semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa wafat di atas husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Baik, sebelum mungkin kita buka tanya jawab, ingin saya sedikit menambahkan beberapa poin jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hal yang berkaitan dengan nasihat malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan salat qiyamul lail. Ada sebuah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil qiyamil lail fa innahu da'bus salihin." Hendaklah kalian itu salat di waktu malam karena sesungguhnya itu kebiasaannya orang-orang saleh. Wa qurbatu ila rabbikum, itu mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa mukaffirati lis-sayyi'at, dan itu menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengusir penyakit dari badan kalian. Ini di antara manfaat dari qiyamul lail, salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, ketika beliau salat malam, hukum asalnya salat malam ini dilakukan masing-masing. Sesekali kita berjamaah dengan istri nggak ada masalah, tapi hukum asalnya dia masing-masing. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam sampai kaki beliau ini bengkak. Dan kita tahu bagaimana sederhananya rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi hendak sujud di waktu malam, Nabi harus memberikan isyarat di kakinya Aisyah supaya Aisyah radhiyallahu taala anha melipat lututnya. Kalau tidak seperti itu, nggak muat sujudnya, jemaah. Lihat, rumahnya manusia terbaik di permukaan bumi. Hidup penuh dengan kesederhanaan. Makanya jangan sampai fasilitas dunia kita melenakan kita dari sholat di waktu malam. Kemudian terakhir, ya, berarti kalau kita masukkan wasiat yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwasiatkan oleh malaikat Jibril, sesungguhnya kehormatan seorang mukmin saat dia tidak bergantung kepada manusia. Dulu para sahabat mereka pernah berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa isi baiat. Setelah mereka berbaiat untuk tidak melakukan kesyirikan, maka mereka juga bersumpah setia untuk tidak pernah minta-minta sama orang. Memintanya, ini menjatuhkan kehormatan seorang hamba. Minta-minta hanya kepada makhluk. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ana mau tanya di sini. Abu Hurairah ini orang miskin atau orang kaya, Pak? Miskin, Pak. Tadinya dia hidup punya kecukupan. Tahun 7 Hijriah dia hijrah, dia belajar bersama Nabi sekitar 3 tahun. Di situ beliau hidup di atas kefakiran. Sampai pernah disebutkan beliau ini pingsan karena saking laparnya. Kita pingsan karena saking kenyangnya. Anda mau tanya sama antum. Ketika Abu Hurairah itu pingsan, kemana sahabat yang lain? Seakan-akan mana Abdurrahman bin Auf? Kok nggak nolong? Mana Utsman? Kenapa mereka tidak menolong? Mana Abu Bakar? Kenapa? Kemana mereka semuanya? Apa yang kita jawab kalau begini? Ada yang nanya soalnya, Ustaz. Kemana Utsman bin Affan? Kemana Abdurrahman bin Auf? Kok bisa dia membuat sahabatnya itu kelaparan? Apa jawabannya, Pak? Hah? Apa jawaban para ulama, jemaah? Naam. Abu Hurairah, walau hidupnya miskin, walau dia kelaparan, dia tidak pernah menampakkan di hadapan manusia. Sehingga orang menyangka dia berkecukupan. Makanya kata para ulama, kita harus menjadi orang kalau ingin mengeluh, mengadu, berkeluh kesah hanya kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan semua kesusahanku hanya kepada Allah. Kita ngadu sama manusia, manusia juga susah. Kita cerita sama orang lain, orang juga susah. Tapi kalau kita mengadu kepada Rabb yang maha tinggi, Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, Allah pasti memberikan jalan keluar kepada kita. Maka jangan pernah kita minta-minta sama orang. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu meminta-minta kepada makhluk akan datang di hari kiamat wajahnya tanpa daging. Termasuk juga jangan ajarkan anak-anak kita punya mental suka minta-minta. Dekat-dekat hari Idul Fitr tuh, bilang sama paman tuh minta THR. Pergi ke rumah paman minta THR. Jangan, Pak. Kita mengajarkan anak kita punya mental suka minta-minta. Tapi ajarkan anak kita punya mental suka memberi. Memberi, jemaah. Aisyah radhiyallahu taala anha dididik oleh Nabi. Setelah Nabi meninggal dunia,
punya kehebatan dalam sedekah. Di masa khalifahnya Umar bin Khattab, beliau dihadiahkan 100.000 dirham. Pagi hari dapat 100.000 dirham, sore harinya sudah habis. Habis kemana, Bu? Beli tas, Bu? Enggak, Bu. Nah, jalan-jalan ke luar negeri? Enggak. Kemana habisnya? Sedekah. Bantu anak-anak yatim, bantu orang-orang fakir. Ke situ pergi hartanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya kalau kita menjaga kehormatan diri kita, kehormatan agama kita, kita jangan suka minta-minta sama orang. Kita masih bisa makan dengan keluarga kita nasi nih, pakai kecap cukup, Pak. Jangan pernah kita minta sama orang. Maka sampai ada para ulama fikih mengatakan, lebih baik kita mengutang sama orang dan berniat membayar daripada kita minta-minta sama dia. Iya atau tidak? Tapi niat bayar, Pak. Jangan nggak bayar. Karena kata Nabi SAW, orang yang berhutang dan niat tidak membayar akan datang di sisi Allah sebagai seorang pencuri. Kadang-kadang ada orang begitu. Dilihatnya di masjid. Mana ibu-ibu yang baik itu ya? Mana bapak yang soleh itu dilihatnya? Kalau saya berhasil minjam duit dia, saya tidak akan kembaliin. Subhanallah. Dari awal dia ngutang, niat gak bayar. Tapi lebih baik kita berhutang daripada kita minta-minta sama orang. Makanya ini yang diwasiatkan kepada Nabi SAW untuk tidak pernah minta-minta kepada makhluk. Poin terakhir jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi pernah ditawarkan oleh Allah dengan kekayaan. Dalam kitab Rahiqul Makhtum disebutkan, Nabi ketika di Mekah pernah ditanyakan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ya Muhammad, kalau engkau ingin, kami akan jadikan Mekah itu emas untukmu semuanya. Ini ditanyakan kepada Nabi SAW. Kalau kamu ingin ya Muhammad SAW, kami jadikan semua emas Mekah itu. Apa kata Nabi SAW? La ya Rabbi. Tidak wahai Rabbku. Nabi hanya minta kepada Allah dua hal. Ashba'u yauman wa aju'u yauman. Aku minta kepadamu, aku bisa kenyang satu hari, aku lapar satu hari. Itu Pak. Itu yang Nabi minta. Yang penting aku bisa kenyang sehari, bisa lapar sehari. Besok kenyang lagi, besok lapar lagi. Lihat bagaimana kesederhanaan yang diminta oleh Nabi SAW. Karena Nabi tahu kenikmatan dunia itu tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Maka jangan pernah Bapak Ibu dan kita semua berpikir, kalau saya kaya, Allah sayang sama saya. Jangan. Bukan masalah kekayaannya, tapi kita berbicara masalah rahmat Allah. Kalau saya miskin, berarti Allah benci sama saya. Tugas kita hanya berikhtiar, mencari nafkah yang halal. Apa yang Allah takdirkan untuk kita, kita ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa Ana sampaikan pada pertemuan ini. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang masuk, dipersilahkan jemaah sekalian. Silakan Pak. Pertanyaan ditulis atau langsung pakai ini Ustaz disampaikan? Boleh, bebas, boleh. Bebas. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi untuk poin yang terakhir mengenai bergantung kepada makhluk. Kita mungkin ya mungkin hampir semua kita kalau ada kebutuhan pasti kita berdoa. Saya anggap ya kita berdoa sama Allah, kita minta kapan aja gitu, minta kesehatan, minta rezeki. Tapi juga kadang kita minta sama manusia, misalnya kayak kita lagi nggak punya kerjaan gitu. Kita tahu ada orang yang mungkin dia pemilik perusahaan, terus tapi dia kan nggak tahu kondisi kita. Kita sampaikan ke dia, barangkali Bapak bisa bantu
kasih kerjaan buat kita. Tapi kita juga berdoa kepada Allah. Mungkin di waktu tahajud atau di waktu yang lain. Nah, ini bagaimana ini? Baik, Terima kasih. barakallahu fiik. Ya tentu kita harus membedakan mana meminta karena menghinakan diri, karena mana meminta murni bukan menghinakan diri. Jadi babu syafaat, misalnya saya punya teman, dia punya perusahaan. Terus antum bilang, Ustadz, antum punya teman gak Ustadz? Ana meminta tolong masukin kerja, rekomendasikan. Nah, itu bukan meminta-minta namanya. Selama hatinya meyakini Allah yang memberikan rezeki. Jadi selama dia meminta-minta, bukan menghinakan diri, ya, memelas, ya, kemudian bahkan mungkin menghinakan diri di hadapan makhluk, itu bukan meminta-minta namanya. Jadi kalau antum melamar kerja, berikhtiar, ya, dan di situ tidak ada penghinaan kepada diri kita, itu bukan meminta-minta. Artinya bukan meminta-minta yang dilarang dalam agama. Kita harus membedakan, ya, mana meminta-minta dalam hal ta'awun 'alal birri wa taqwa, mana meminta-minta karena kehinaan. Contoh begini. Kita punya teman sakit, Pak. Kita tahu teman kita ini nggak pernah ngomong dia sakit. Tapi kita tahu dia butuh biaya. Akhirnya kita punya inovasi, kita punya inisiatif sendiri nih. Akhirnya kita punya uang, kita ambil uang kita sebagian. Kita ajak mungkin beberapa orang terdekat, walaupun mungkin tidak diumumkan. Kita ajak teman-teman kita kalau antum mau bantu, fadhol. Itu bukan minta-minta namanya. Itu mengajak manusia ala ta'awun 'alal birri wa taqwa. Itu harus bisa kita bedakan. Mana meminta-minta yang menghinakan diri, mana meminta-minta karena ketakwaan dan ketaatan. Contoh pengurus masjid. Dia butuh mungkin dengan AC, dia butuh dengan perbaikan masjid. Kemudian dia umumkan. Itu bukan minta-minta namanya. Ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, tetap kita meyakini Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, andaikan pun kita sudah minta tolong sama seseorang, terus dia bilang, oh nggak bisa, udah. Kita nggak memelas, kita nggak menghinakan diri, udah kita cari ma'isyah yang lain. Jadi nggak ada masalah itu, Pak, dalam masalah hal yang seperti itu. Tapi yang dilarang dalam agama adalah murni menghinakan diri. Murni menghinakan diri. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, masih ada jemaah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin minta maaf Pak Ustadz kalau ada pun pertanyaan saya kurang rapih atau kurang baik gitu ya. Ya, pertama yang tadi Pak Ustadz nyambung tadi kan masalah meminta dalam arti uang atau sejenisnya lah Pak Ustadz. Yeah. Ini yang saya tanyakan yang sekarang menjelang pemilu nih, bukan kita politik nih Pak Ustadz nih. Udah mulai nih Ya. Berat ini. Kan hubungannya meminta, saya jadi ingat kata-kata Pak Ustadz, jangan kita meminta. Iya. Yang krusial benar Pak Ustadz ini artinya samar atau rancu. Yang saya maksud meminta jabatan Pak Ustadz, jabatan yang apalagi yang tertinggi gitu ya. Artinya kan di sini kontroversi antara meminta jabatan sama dia mengusahakan jabatan. Nah maksud saya bukan pendapat sih. Sebaiknya seorang muslim itu kalau zaman Rasulullah kan Pak Ustadz dia nggak meminta jabatan, malah disuruh atau diminta aja dia menghelap. Nah maksud saya dalam kondisi sekarang itu bagaimana Pak Ustadz? Satu. Yang kedua, sebagai muslim kan harusnya Pak beragama Islam dengan kafah Pak ya. Sedangkan kita bukan negara bilang yang tadi saya bilang, minta maaf saya kalau salah gitu. Bukan negara, bukan salah istilahnya aturan Islamnya, mau saya mau katakan bagaimana kita mensiasati atau menjalani Islam dengan benar di tengah-tengah kondisi Islam kita bukan dari segi hukum, dari segi ekonomi kan semuanya nggak Islami Pak Ustadz. Bagaimana bukan mensiasati caranya gitu Pak, supaya kita termasuk orang-orang yang merugi gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kayaknya pertanyaan penutup ya. Padat ini. Ya. Baik, pertama berkaitan dengan masalah apa tadi jemaah? Astagfirullah. Jabatan. Ini kalau masalah politiknya agak susah jawabnya.
Baik, saya jawab sesuai dengan syariat kita. Ya. Pertama, tentang hukum meminta-minta jabatan. Disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdurrahman bin Samurah, hadis Bukhari Muslim, ya Abdurrahman, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman, jangan kamu meminta jabatan. Jangan kamu meminta jabatan. Jika engkau diberi kekuasaan tanpa memintanya, engkau akan ditolong untuk menjalankannya. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Namun jika engkau diberikan kekuasaan karena memintanya, engkau akan dibebani dalam menjalankan kekuasaan tersebut. Juga Nabi mengatakan, ya, an-nadamatu yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang meminta kekuasaan, meminta jabatan, akan datang penyesalan yang besar di hari kiamat. Jadi, hukum dalam meminta jabatan tidak boleh pada asalnya. Hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya haram meminta jabatan, kekuasaan. Tetapi kata Nabi, kalau ada orang yang mengamanahkan kepada kita, dan kita merasa kita punya kemampuan, kalau orang lain yang mengemban mungkin gak beres, maka kita meminta pertolongan kepada Allah, Allah akan bantu kita. Tapi kalau kita yang tamak, kita yang mencari jabatan itu, hukum asalnya ini terlarang dalam Islam. Karena seorang muslim ketika dia menjadi pemimpin, itu bukan kebahagiaan untuk dia. Itu justru menjadi beban yang sangat berat di hari kiamat. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, salah satu orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih. Yang pertama, imamun adil. Pemimpin yang adil. Karena saking susahnya, Pak. Saking beratnya. Nah, makanya kalau kita lihat ditanyakan bagaimana di masa Nabi. Di masa Nabi, ketika Nabi hendak meninggal dunia, Nabi tidak pernah mengatakan, wahai Abu Bakar, kau penggantiku. Nggak ada. Tapi Nabi hanya memberikan isyarat-isyarat. Contoh, ketika Nabi tidak berangkat ke masjid karena Nabi jatuh, pingsan, kemudian bangun lagi. Nabi perintahkan kepada orang-orang untuk menjadi imamnya adalah Abu Bakar. Itu isyarat. Juga Nabi menjelaskan tentang keutamaannya Abu Bakar kepada para sahabat. Seandainya Abu Bakar bersedekah dengan satu mud, maka tidak akan pernah bisa terkalahkan sedekahnya Abu Bakar, walau seluruh manusia bersedekah. Jadi banyak isyarat-isyarat yang menunjukkan Abu Bakar adalah khalifah pertama. Maka ketika Nabi meninggal, Bapak Ibu, Abu Bakar nggak mengajukan diri, Pak. Oh, saya manusia terbaik, saya. Saya lah, pilih saya. Nggak ada itu, Pak. Nggak ada. Karena mereka semua takut. Nah, itu bedanya. Pemimpin di masa dulu, takutnya sama akhirat itu lebih besar. Makanya semakin ke akhir zaman, itu semakin hilang agama pada diri seseorang. Semakin hilang rasa takut kepada Allah, hilang rasa cinta kepada akhirat, hilang sifat-sifat amanah, hilang. Maka ketika Abu Bakar diamanahkan sebagai khalifah pertama, apa kata beliau? Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku kecuali amanah ini. Pun demikian, setelah Abu Bakar meninggal dunia, maka orang-orang berpikir, siapa penggantinya Abu Bakar? Maka Umar bin Khattab pada waktu itu tidak mengajukan dirinya. Bahkan Umar berpikir ada Utsman, ada Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat lain. Tapi Allah takdirkan semua mereka mengemban amanah tersebut karena diamanahkan sama mereka. Sehingga mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum asalnya kita nggak minta jabatan. Itu hukum asalnya. Makanya hati-hati. Kalau kita sudah merasa kita mampu, kita yang terbaik, kemudian kita pede untuk orang-orang memilih kita. Ya andaikan orang memilih dia, naik dia sebagai jabatan tertentu, itu berat bagi dia di hari kiamat. Antum tahu bagaimana hati-hatinya Umar ketika menjadi pemimpin. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, apa kata beliau? Saya sangat memperhatikan jalan-jalannya kota Madinah.
Jangan sampai ada jalan yang berlobang. Apa yang beliau katakan? Kalau seandainya ada onta yang terjatuh di saat saya memimpin karena jalan itu berlobang, saya takut Allah menanyakan kepada saya di hari kiamat. Onta terpikir, Pak. Bukan manusia lagi, Pak. Onta terpikir sama Umar. Kalau ada onta jatuh, di saat itu saya sebagai pemimpinnya, ini dosa saya nih. Nah, makanya semakin ke akhir zaman, semakin orang niatnya berbeda ketika menjadi seorang pemimpin. Jadi hukum asalnya tidak boleh. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat memang semakin ke akhir zaman, semakin orang kacau dalam beragama Islam. Sekarang ini Bapak Ibu, kita cari orang yang mengatakan Fir'aun masuk surga, ada Pak? Percaya nggak? Ada Pak. Kita mau cari orang sekarang yang mengatakan zina halal, ada atau tidak? Ada. Yang ingin mengatakan bolehnya LGBT, ada atau tidak? Ada. Itu Muslim. Makanya kita hidup semakin ke akhir zaman, akan semakin hilang kafahnya Islam itu. Islam tetap sempurna, tapi orang-orangnya. Sekarang Bapak Ibu, kalau ada bayi lahir Pak, sekarang. Oh jangan tulis dulu alat kelaminnya, jangan. Nanti biarkan bayi ini yang memilih. Dia mau jenis kelaminnya apa? Ajib Pak. Itu orang barat begitu loh berpikirnya sekarang. Lahir nih bayi, dilihat sama dokter, ini jenis kelaminnya, perempuan atau laki-laki. Kata ayahnya, oh enggak. Jangan, belum tentu perempuan, belum tentu laki-laki. Padahal jelas alat kelaminnya. Apa kata dia? Nanti biarkan bayi ini, kalau dia sudah dewasa, memilih mau jadi laki-laki atau perempuan. Subhanallah. Sampai seperti itu kerusakan orang-orang di masa sekarang. Nah, makanya bagaimana kiat kita ini Pak, jangan muluk-muluk. Kita selamatkan diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat. Itu dah target kita Pak. Kita nggak usah berpikir terlalu jauh. Karena perintah Nabi apa? Qu anfusakum, perintah Allah, wa ahlikum nar. Itu. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini orang kadang-kadang teriak, jihad. Anakmu nggak sholat subuh ke masjid. Gimana nih? Maksud saya, jihad ini tinggi kedudukannya, Pak. Jihad ini memang ibadah yang besar. Tapi ingat, jihad Allah letakkan, para ulama letakkan di bab-bab terakhir masalah fikih. Kenapa, Pak? Jangan sampai ada orang teriak jihad, cara wuduknya salah. Antum melihat urutan bab fikih itu, bab toharoh, bab sholat, ya atau tidak? Itu ada tujuannya, Pak. Agar nanti orang yang berjihad benar-benar sudah bagus sholatnya, bagus zakatnya, bagus puasanya. Makanya tugas kita di hari kiamat, Allah hanya tanyakan bagaimana dirimu, istrimu, anak-anakmu, orang terdekat. Itu yang kita perbaiki dalam hidup kita. Dan begitulah Nabi membangun umat. Kita ingat dengan sejarah Nabi, Bapak Ibu. Nabi ditawarkan 3 hal kan. Ketika di Mekah Islam semakin berkembang. Kata orang-orang kafir jahiliyah, ya Muhammad berhenti berdakwah. Kami berikan kepadamu perempuan yang paling cantik. Nabi gak mau. Ya Muhammad, kami berikan kepadamu harta. Nabi tolak harta itu. Kami berikan kepadamu kekuasaan. Nabi tolak semuanya. Apa kata para ulama? Seandainya harta dan kekuasaan itu bisa membuat dakwah ini tersebar, Nabi pasti ambil. Tapi bukan itu cara berdakwah. Nabi membangunnya dari keluarga. Dari lingkup yang paling rendah. 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, sampai terbentuklah sebuah masyarakat yang cinta kepada agamanya. Makanya di akhir zaman ini, kita melawan arus, harus melawan arus. Kita kalau ngikutin arus, tenggelam. Makanya kata Nabi SAW, orang yang hidup di akhir zaman, berpegang teguh kepada agamanya, seperti menggenggam bara api. Begitu Pak, menggenggam panasnya bara api. Makanya, wallahu ta'ala alam bisawab, banyak-banyak kita belajar, banyak-banyak kita menasihati keluarga kita, itulah rasanya
metode yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umatnya. Lihat lagi Nabi Yakub, Bapak Ibu. Ketika dia mau meninggal dunia, dia kumpulkan anak-anak istrinya. Dia mengatakan, "Madza ta'buduna min ba'di?" Kalau besok saya mati, meninggal dunia, masihkah kalian menyembah hanya kepada Allah? Itu dia tanyakan kepada istri dan anak-anaknya. Jadi lingkup-lingkup kecil yang kita perbaiki. Lingkup kecil bagus, berkembang, baru nanti menjadi sebuah masyarakat yang cinta kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tapi kalau kita berharap seperti generasi Nabi, maka tidak mungkin. Kita hanya bisa berikhtiar dan berusaha mengikuti jejak-jejak mereka. Karena mereka generasi terbaik sudah. Mereka generasi terbaik. Oh, nggak adil dong Ustaz. Enak betul hidup zaman Nabi Ustaz. Kalau saya zaman Nabi, saya juga begitu tuh Ustaz. Oh, bersyukur Pak. Kita kalau zaman Nabi hidup, mungkin kita sebagai Abu Jahal Pak. Ini kadang-kadang ada orang kadang-kadang pede Pak. Oh, nggak adil Allah. Enak ya para sahabat. Mereka dijamin masuk surga. Masya Allah. Jangan-jangan kita kalau zaman Nabi nih, kita muridnya Abu Jahal, teman duduknya Abu Lahab, gitu. Bersyukur kita Pak. Maka Nabi mengatakan, saya rindu berjumpa dengan saudara-saudara saya. Kata para sahabat apa? Alasna ikhwanuka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Enggak, kata Nabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudaraku adalah orang yang belum pernah melihat aku, tapi mereka berpegang kepada sunnahku. Berpegang kepada agamaku. Itulah kita, mudah-mudahan kita dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Apa yang benar semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kurang karena salahnya dan kurangnya ilmu ana dalam memahaminya, semoga Allah maafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.